Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, ketemu lagi di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bersama Ibu Yosi. Anak-anakku sekalian, jangan lupa ya, sebelum belajar surat Al-Fatihahnya dibaca dulu. Dilanjut dengan membaca surat Al-Alaq, yang selanjutnya baca surat At-Tin. Lalu baru kita bersama-sama membaca doa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan ini Bu Yosi akan menjelaskan mengenai makna kandungan surat At-Tin, di mana nanti dalam penjelasan ini Bu Yosi akan mulai membaca ayat per ayat. Dimulai ayatnya, lalu artinya, kemudian maknanya. Kita mulai dari bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat 1. Wattini wazzaitun. Artinya, demi buah tin dan buah zaitun. Di ayat pertama, Allah bersumpah atas nama dua buah ini. Ternyata di dalam buah ini sangat banyak manfaatnya. Dalam buah tin, selain buahnya yang enak dan lembut serta dapat dicerna, ia juga bisa menjadi obat. Mampu memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Pada buah zaitun memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat digunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Kita lanjut ke ayat yang kedua. Wa turi sinin, yang artinya dan demi gunung Sinai. Anak-anakku sekalian, disebutkan bahwa di gunung Sinai, di situ adalah tempat Nabi Musa pertama kali menerima wahyu dan diangkat menjadi rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah juga pernah berhenti di gunung Sinai untuk melaksanakan sholat sebagai penghormatan pada tempat itu. Kita lanjut ke ayat yang ketiga. Wahadzal baladil amin, yang artinya dan demi negeri yang aman ini. Apakah negeri yang aman itu? Negeri yang aman itu adalah kota Mekah. Disebut negeri yang aman karena siapapun yang memasuki kota Mekah, insya Allah akan terjaga keamanannya dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura. Ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Di sini dijelaskan bahwa di antara semua makhluk Allah, manusia adalah makhluk Allah yang paling baik bentuknya. Allah ciptakan anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Untuk itu, kita seharusnya bersyukur kepada Allah dan menjaga setiap apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita.
Lalu yang selanjutnya ayat kelima. Tsumma radadnahu asfala safilin. Artinya, kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Siapakah orang yang dikembalikan ke tingkat yang serendah-rendahnya? Bahwa walaupun manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, tapi kalau dia tidak mau menyembah Allah, dia tidak taat, dia tidak bisa bertutur kata yang baik, dia tidak mau menutupi aurat, dia tidak mau makan minum dengan minuman yang halal, lalu bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, maka Allah katakan bahwa manusia itu akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Pada ayat ke-6, illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Makna pada ayat ini bahwa orang-orang yang dimuliakan oleh Allah adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang selalu menjalankan perintah Allah dan selalu menjauhkan larangan-larangan Allah. Ayat ke-7, fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Maknanya bahwa anak-anak sekalian, setiap yang kita lakukan itu baik perbuatan baik atau perbuatan buruk, besar atau kecil, itu semua nanti akan ada hari pembalasannya. Dan itu di situ Allah menjelaskan bahwa hari pembalasan itu nyata, pasti ada. Apakah hari pembalasan? Yaitu di hari kiamat. Ayat terakhir, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala adalah hakim yang paling adil? Di sini dijelaskan bahwa apapun yang kita lakukan nanti semua akan diadili di hadapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah hakim yang paling adil. Demikian makna surat At-Tin. Baiklah anak-anakku sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Bu Yosi ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.